pandemi COVID-19 yang saat ini memang dirasakan dampaknya di semua sektor. Mengapa kita pengen bicara soal isu energi dan juga soal pengembangan energi terbarukan? Minggu lalu kami mengadakan diskusi publik dengan tema jaring pengaman sosial untuk energi, dan dari situ memang terlihat bahwa selain memastikan pasokan energi tetap tercukupi selama masa-masa yang sulit ini, ada juga pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya rencana pemerintah untuk memastikan pembangunan di sektor ketenagalistrikan dan khususnya energi terbarukan akan tetap berlangsung. Atau memang jangan-jangan ada tindakan-tindakan khusus yang harus dilakukan mengingat banyak sekali prioritas program, prioritas kerja dari berbagai instansi, tidak hanya pemerintah, yang harus bergeser ke sektor yang lebih mendesak, misalnya sektor kesehatan dan sektor pangan. Karena itu yang sekarang menjadi kebutuhan lebih banyak orang. Tentunya pergeseran prioritas ini juga membuat adanya pergeseran anggaran, baik itu APBN, APBD, ataupun di sektor-sektor swasta, bagaimana kebijakan keuangan internalnya harus dibuat sebisa mungkin untuk mengurangi dampaknya terhadap mereka. Apakah itu berarti penundaan sebuah program, pembatalan program, ataukah hal lain yang harus dilakukan sehingga dampak pandemi ini tidak terlalu membebani baik itu pemerintah maupun sektor yang lainnya. Kemudian selain pergeseran prioritas dan pergeseran anggaran, ada juga pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya pembatasan sosial, lockdown lokal yang terjadi itu juga berpengaruh terhadap proyek-proyek terkait energi dan energi terbarukan yang saat ini sudah menjalani konstruksi. Dan yang lebih penting barangkali adalah prediksi atau forecast, perkiraan sebenarnya bagaimana nanti kita hendak melihat dalam tahun ini seberapa positif atau negatifnya dampak pandemi ini dalam 6 bulan ke depan, apa saja yang perlu diantisipasi, dan kemudian setelahnya apa yang akan terjadi. Apakah kita akan memastikan recovery yang masih business as usual misalnya, atau kita mulai memikirkan yang disebut sebagai green recovery, atau kita kembali ke kondisi semula tapi dengan mempertimbangkan aspek-aspek sustainability dan tentunya dengan lebih memfokuskan diri pada energi terbarukan. Oke, pada hari ini kita mendapatkan pembicara, yaitu yang pertama mungkin nanti saya akan kenalkan ya. Tadi sudah disebutkan bahwa dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Bapak FX Sutijastoto hari ini mohon maaf karena tidak bisa hadir, akan diwakilkan oleh Pak Haryanto, Direktur Konservasi Energi. Beliau juga meminta maaf karena masih membuka rapat sebentar, jadi mungkin nanti bisa didahului kita mungkin ngobrol-ngobrol atau paparan-paparan singkat. Kemudian di sini juga hadir Bapak Sujarwanto Dwiatmoko, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bapak sudah hadir di ruangan, tapi sepertinya mic-nya belum aktif. Ya. Oke, saya sapa dulu aja. Selamat pagi Pak Sujarwanto. Kemudian di sini juga hadir Direktur Eksekutif IESR Bapak Fabi Tumiwa. Oke, terus lagi jangan Oke. Pak Fabi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Citra, selamat pagi rekan-rekan wartawan. Pak Sujarwanto, sepertinya mikrofonnya belum aktif Pak. Halo. Oh iya bisa Pak, siap. Ya, jadi karena kita masih menunggu Pak Haryanto untuk bergabung juga, tadi saya sudah menulis beberapa hal, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari diskusi kali ini. Mungkin yang perlu digarisbawahi adalah dampak yang berkepanjangan ini akan dirasakan tidak hanya dalam waktu tahun ini saja, kemungkinan besar di tahun berikutnya dan dalam jangka panjang juga akan berpengaruh terhadap sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Saya ingin memancing diskusinya nanti juga untuk membicarakan bagaimana sebenarnya target energi terbarukan Indonesia di tahun 2025 akan terpengaruh atau tidak dengan dampak pandemi ini. Mengingat kalau kita lihat dari hasil Indonesia Clean Energy Outlook IESR yang dipublikasikan tahun lalu, akhir tahun lalu, sebenarnya tahun 2019 mencatat perkembangan energi terbarukan yang cukup baik, terutama untuk energi surya.
beberapa pembangkit listrik skala besar tenaga surya sudah memasuki fase commissioning tahun lalu dan merupakan peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian di awal tahun ini juga terlihat bahwa pemerintah sudah akan menindaklanjuti kerjasama dengan Masdar untuk floating PV. Tapi tentunya dengan kondisi yang berbeda ini akan menjadi pertanyaan bagaimana rencana pemerintah sebenarnya untuk mengantisipasinya dan apakah kita masih akan tetap dalam timeline yang sama. Untuk yang bersifat skala kecil, misalnya untuk PLTS atap, kita sendiri juga melihat dalam 2 tahun terakhir terdapat peningkatan yang cukup signifikan minat dan juga pemasangannya, baik dari rumah tangga maupun dari perusahaan-perusahaan yang memang ingin menggunakan energi terbarukan. Namun tahun ini kita juga tentunya harus melihat bahwa prioritas mereka sama-sama bergeser juga ke yang lebih mendesak, yaitu pangan atau kesehatan. Hari ini kita menghadirkan 2 pembicara dari pemerintah, yaitu yang dari sektor nasional akan diwakilkan oleh Pak Haryanto tadi. Kemudian dari Jawa Tengah kita juga ingin menanyakan apakah pemerintah lokal mengantisipasi dan melihat dampak pandemi ini terhadap sektor ketenagalistrikan dan bagaimana mereka bisa mengantisipasinya dalam skala lokal. Kemudian Pak Fabi Tumiwa dari YSR akan membicarakan secara lebih spesifik sebenarnya kalau kita melihat dari tren yang kita lihat di tahun 2019 mengenai energi terbarukan khususnya surya, apakah ini juga akan bertahan di tahun 2020 atau kita harus mengantisipasi hal-hal dan merencanakan green recovery yang lebih terstruktur. Saya akan cek dulu untuk Pak Haryanto apakah sudah ada di room. Oke, belum sepertinya ya. Karena teman-teman bisa menggunakan chat room, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di benak dan pengen ditanyakan langsung, mungkin bisa disampaikan juga melalui chat room-nya. Jadi nanti saya bisa langsung menanyakan kepada para pembicara saat mereka melakukan paparannya. Kemudian hari ini sebenarnya kita juga mengundang Bapak Joko Abumanen dari PLN untuk menjadi pembicara. Beliau meminta maaf tidak bisa hadir karena hari ini ceritanya ada beberapa rapat penting yang harus dihadiri sehingga beliau tidak bisa hadir. Oke, jadi teman-teman mungkin bisa menyampaikan pertanyaan atau komentar dulu di chat room-nya. Halo. Ya. Halo, Pak Citra. Iya, Pak Sujarwanto. Selamat pagi, Pak. Pak Anu belum bisa gabung ya dari Dijen PTKI ya. Iya, Pak Haryanto sedang nunggu. Mungkin saya tunggu beberapa saat. Baik. 15 menit. Oke, saya tunggu 1 menit lagi, 1-2 menit. Bila nanti Pak Haryanto belum bergabung, kita akan mulai dulu dengan Bapak Fabi Tumiwa. Bila ada pertanyaan atau komentar, bisa disampaikan juga di chat room-nya. Bila ada keluhan mengenai suara dan sebagainya, mohon disampaikan juga. Oh ya. 16 orang yang pulang dari Singapura tidak lapor. Sakit juga. Waduh. Angkanya kejujuran itu penting ya. Pak Sujarwanto mungkin bisa di-mute dulu kali Pak ya. Halo. Ya, oke. Ya Pak. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan persilakan Pak Fabi Tumiwa dari YSR dulu untuk menyampaikan paparannya. Pak Fabi akan berbicara secara spesifik mengenai energi surya di Indonesia dan bagaimana beliau melihat proyeksi, perkembangan, serta kira-kira apakah ini berpengaruh jangka panjang terhadap pencapaian energi terbarukan Indonesia di tahun 2025. Baik, silakan Pak Fabi, bisa dimulai Pak.
Presentasinya sudah di unmute dulu, Pak. Ya. Oke, terima kasih Citra, rekan-rekan sekalian. Ini sembari menunggu Pak Haryanto yang juga sedang in between meetings ya. Saya akan mulai dengan memberikan untuk memberikan gambaran apa dampak COVID-19 pada perkembangan PLTS di Indonesia. Mungkin bisa next-nya ya. Ya, jadi kalau kita lihat seluruh sektor, saya kira sektor energi khususnya yang ada saat ini dipengaruhi atau terdampak oleh adanya COVID-19. Nah, untuk surya kami coba dalam 1 bulan terakhir, kita coba melihat trennya seperti apa dengan adanya COVID-19 ya. Nah, tapi kalau kita coba lihat perkembangan tahun yang lalu, sebenarnya perkembangan PLTS di 2019 itu sudah menunjukkan tren yang lebih positif. Total kapasitas terpasang PLTS itu mencapai 152 MW di akhir 2019, dan ada sejumlah proyek yang sudah direncanakan cukup lama yang akhirnya bisa dieksekusi dan bisa commission ya, dan ini skalanya cukup besar. Kita lihat ada 3 PLTS di Lombok, 3 kali 7 MW, lalu kemudian 1 PLTS di Sulut ya, PLTS Likupang 1 kali 21 MW, di mana proyek ini memang sudah cukup lama direncanakan, tapi kemudian memang baru dijalankan setelah 2018 ya, dan 2019 commission. Lalu juga tahun lalu, di akhir tahun lalu itu kita bisa melihat bahwa ada tender PLTS di dua lokasi, Bali Barat dan Bali Timur, masing-masing 25 MW, itu bisa mencapai untuk tendernya di bawah 6 sen per kilowatt hour. Ya, ini sebenarnya cukup menarik kalau melihat, kalau dibandingkan dengan proyek yang saya sampaikan di atas tadi, yang 21 MW yang dimulai prosesnya dari tahun 2016, ya, kemudian commission di 2019, harga untuk PLTS skala besar itu bisa turun, paling tidak dari hasil lelang PLTS Bali Barat Bali Timur, itu turun lebih dari 40%. Jadi kita melihat dalam waktu yang tidak cukup lama, PLTS skala besar itu relatif sudah mulai kompetitif ya dibanding 1-2 tahun sebelumnya. Next. Lanjut. Nah, itu kalau kita lihat PLTS skala besar. Untuk PLTS atap yang on-grid, kita juga melihat adanya minat yang cukup besar, sehingga sampai dengan akhir Desember 2019 itu terdapat 1.580 pemasang baru. Jika dibandingkan dengan akhir 2018, ya 1 tahun sebelumnya, itu hanya kira-kira 300-an pelanggan PLN yang memasang PLTS atap. Kemudian 1 tahun kemudian itu naiknya cukup tinggi, dan kalau kita lihat memang setelah akhir 2019 juga minat dari gedung-gedung komersial dan juga bangunan komersial dan juga industri itu meningkat dengan adanya revisi dari Permen SDM 49 2018. Nah, walaupun memang di dalam perjalanannya, menurut kami harusnya pertumbuhan itu bisa jauh lebih tinggi, tetapi dari sejumlah informasi yang kami terima dari pelanggan PLN maupun dari
EPC contractors itu menyatakan ada cukup banyak untuk PLTS atap skala rumah itu terkendala penyediaan meter eksim, ekspor impor. Jadi kalau menggunakan aturan peraturan Menteri SDM, pelanggan PLN itu kan memang menjual listriknya ke grid PLN. Nah, untuk itu diperlukan KWH eksim. Nah, mereka yang menggunakan skema ini itu harus menunggu cukup lama untuk bisa mendapatkan KWH eksim. Rata-rata kalau dari hasil survei yang kami lakukan itu bisa ada yang 2 sampai 4 bulan. Nah, ini juga agak mempersulit begitu untuk mereka yang ingin memasang PLTS atap, khususnya untuk yang rumah tangga. Nah, selain itu dari hasil survei yang kami lakukan juga memang buat sebagian besar masyarakat kebutuhan untuk informasi mengenai prosedur penyambungan, kemudian biaya, berapa sih biaya yang layak begitu ya, serta trusted provider itu menjadi penentu keputusan untuk mereka memasang atau tidak. Itu di 2019. Next. Nah, kalau kita sekarang kalau kita lihat untuk segmen komersial dan industri, itu prospek PLTS di awal 2020 itu pra-COVID-19 itu sebenarnya cukup positif ya dari laporan yang kami punya. Paling tidak ISR akhir tahun lalu memperkirakan bahwa prospek PLTS atap di commercial dan industrial building itu bisa mencapai di atas 200 megawatt ya, bahkan 300 megawatt itu dari beberapa informasi yang kami terima, khususnya ada yang dari perusahaan RI100 ya, beberapa perusahaan multinasional yang berkomitmen untuk menggunakan 100% listrik dari energi terbarukan. Lalu sedangkan untuk PLTS atap skala kecil itu potensi PLTS atap di wilayah Jabodetabek, Banten, Bali, Jawa Tengah dan Jawa Timur juga masih cukup tinggi. Terutama kalau kita lihat sejak 2018 ya, dan kemudian lebih banyak di 2019, PLTS atap ini mulai terintegrasi di proyek-proyek real estate, khususnya real estate yang kelas menengah ke atas. Jadi beberapa real estate itu sudah menjual rumah, kita bisa lihat di khususnya di Jabodetabek, itu sudah mulai terintegrasi dengan PLTS atap dengan kapasitas yang bervariasi. Jadi ini juga di PLTS atap menjadi bagian dari gaya hidup sebenarnya yang dijual oleh pengembang-pengembang real estate ya. Nah, selain itu selain PLTS komersial industri dan skala kecil yang untuk skala rumahan, ada juga sejumlah rencana proyek APBN dan BUMN. Misalnya untuk PLTS atap untuk proyek APBN itu di 800 titik dengan total anggaran 175 miliar. Lalu untuk BUMN juga dengan sinergi BUMN ada beberapa rencana untuk pemasangan PLTS atap di bandara, ya, kemudian juga di beberapa fasilitas publik, misalnya pelabuhan, kemudian terminal, serta pemanfaatan PLTS di lokasi-lokasi bekas tambang, ya, paling tidak yang dikelola oleh BUMN. Itu ada selain itu ada rencana dari sejumlah pemerintah daerah, misalnya Jakarta, Jawa Tengah, ya, yang Jawa Barat, yang juga ingin mendorong pemasangan PLTS atap dan juga PLTS lampu untuk penerangan jalan, ya. Jadi ada sejumlah proyek APBN, APBD dan BUMN yang kita lihat di awal 2020 lalu cukup positif. Lalu untuk PLN sendiri yang skala besar di atas 10 megawatt, kita tahu di Januari kemarin ada kontrak antara PLN dan Masdar untuk floating PV ya di Cirata 145 megawatt yang harusnya mulai disiapkan tahun ini dan dieksekusi tahun depan. Itu dengan harga juga yang sangat rendah ya, itu lebih murah dari harga listrik dari PLTU batubara ya, di bawah 5,8 sen per kWh.
Kemudian kalau kita lihat ada rencana lelang untuk 4 proyek ya dengan total 120 megawatt di tahun ini. Jadi kalau kita lihat di awal 2020 pra-Covid ini sebenarnya perkembangan outlook dari perkembangan PLTS itu cukup positif. Lanjut. Nah, lalu bagaimana kondisinya setelah COVID-19? Ya, kita tahu mulai pandemi COVID-19 di awal Januari, mulai memuncak di bulan Februari, kemudian Maret ditetapkan di Indonesia mulai adanya ini sebagai bencana nasional. Kemudian kita mulai ada diberlakukan pembatasan di sejumlah daerah termasuk yang ada di Jabodetabek. Nah, tetapi dampak terbesar dari COVID-19 paling tidak di sisi energi adalah menurunkan permintaan energi dan komoditas energi primer. Ya, kalau kita lihat permintaan listrik BBM dan BBG mengalami penurunan, kemudian oleh karena mengalami penurunan, kita lihat juga permintaan energi primer itu turun seiring dengan pelemahan permintaan energi final. Jadi kalau kita lihat listrik misalnya sebagaimana yang disampaikan, listrik di Jawa Bali itu beban puncaknya turun antara 3 sampai 4 gigawatt dari beban puncak normal, dan ini juga membuat operasi pembangkit mengalami penurunan dan permintaan paling tidak sepanjang Maret dan hingga nanti sekian bulan ke depan untuk permintaan energi primer itu menurun. Permintaan bahan bakar minyak kita lihat juga di Indonesia sudah turun. Bahkan kalau mengikuti perkembangan berita, harga minyak di pasar Amerika Utara misalnya kemarin itu melemah sampai dengan bahkan sampai 0, bahkan minus ya, dianggap lebih murah daripada vitamin C atau lebih murah daripada air minum dalam kemasan minyak ya, sangat berharga itu. Dan kalau kita lihat memang harga minyak itu semakin rendah dan diperkirakan secara global akan berkurang sampai dengan 29 juta barrel per hari dibandingkan per bulan yang sama pada tahun lalu. Perkiraan untuk Q2 itu rata-rata di 23 juta barrel per hari. Jadi penurunan minyak itu kira-kira totalnya 25% sebenarnya dalam 3 bulan selama kuartal kedua dibandingkan dengan periode normal gitu kira-kira. Nah, sehingga kalau dengan situasi seperti ini tidak heran untuk menjelaskan harga komoditas minyak di pasar internasional juga turun. Nah, karena energi primer karena permintaan terhadap energi menurun drastis, maka juga dan dengan adanya pembatasan mobilisasi yang kemudian menurunkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, maka permintaan seperti saya katakan permintaan untuk listrik juga berkurang. Dan dampaknya dengan adanya pelemahan ekonomi adalah kita mengantisipasi tahun ini hingga tahun depan itu kenaikan permintaan listrik itu akan lebih rendah dibanding dengan proyeksi di awal ya atau yang dibuat dari tahun lalu. Misalkan kami dari ISR memperkirakan bahwa pertumbuhan permintaan listrik sampai dengan tahun ini kalau ekonomi bisa tumbuh kisaran 2%, rata-rata sepanjang tahun ini kemungkinan permintaan listrik itu ada di bawah 2% gitu. Lanjut. Nah, hal ini memang mempengaruhi jadi seluruh pandemi COVID-19, kemudian pelemahan ekonomi, kemudian pembatasan aktivitas yang berlangsung di banyak tempat di Jawa khususnya dan juga di beberapa tempat di Indonesia. Itu dalam 2 bulan terakhir kita bisa lihat menurunkan permintaan PLTS ya untuk segmen rumah tangga dan komersial dan industri. Kami melakukan survei awal dengan beberapa EPC yang biasa mengerjakan atau yang ada di bisnis ini, dan dari survei yang kami lakukan itu mengindikasikan bahwa
untuk permintaan PLTS atap skala rumah tangga, jadi skala kecil ya, pada sepanjang Maret dan April ini mengalami kontraksi yang bervariasi antara 50 sampai 100% gitu. Jadi ada yang sama sekali IPC yang tidak mendapatkan order sama sekali, tapi masih ada yang dapat order, khususnya memang yang sudah bikin komitmen di bulan-bulan sebelumnya. Tapi sepanjang Maret April ini kontraksinya cukup tajam, 50 sampai 100%, dan dengan adanya kenaikan nilai tukar atau penguatan US dollar, itu harga unit itu untuk penjualan pasca Maret ya, jadi itu meningkat 15 sampai 20%. Nah, tentunya kenaikan harga unit ini juga mempengaruhi minat orang, karena kemudian efeknya adalah biaya yang dikeluarkan lebih lama, lalu kemudian payback periodnya jadi lebih panjang gitu. Dan terutama ketika dalam bulan-bulan ini dan sampai beberapa bulan ke depan kemungkinan pendapatan rumah tangga juga mengalami kontraksi, PLTS itu menjadi pilihan terakhir gitu, karena toh ini kan alternatif untuk penyediaan listrik dan masih ada listriknya PLN. Jadi kalau kita lihat untuk outlook untuk 6 bulan ke depan dari survei yang kami lakukan, paling tidak sampai dengan Q3 2020, sebagian besar itu menyatakan negatif. Jadi belum ada order baru belum ada permintaan baru untuk skala rumah tangga. Ya, kayaknya semuanya menahan savingnya ya, tidak belanja dulu untuk hal-hal yang non esensial gitu. Nah, sementara untuk permintaan PLTR atap ya, segmen commercial and industry itu juga mengalami kontraksi kira-kira 50 sampai 70%. Dan ini karena sudah ada proyek-proyek yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi ketika masuk bulan Maret itu mereka tinggal sign kontrak gitu ya. Kemudian ada rencana untuk ekspansi juga misalkan yang sudah disepakati, tapi kemudian tidak diminta untuk di hold gitu ya, karena perusahaan-perusahaan ini juga mengalami negatif cash flow gitu atau mengantisipasi cash flow mereka yang seret gitu ya, karena ada kenaikan nilai tukar dan juga kenaikan nilai tukar rupiah itu menyebabkan adanya kenaikan capex, sehingga perhitungan keekonomian dalam hal pengembalian investasi itu naik 1 sampai 2 tahun dari perhitungan awal. Jadi ini memang membuat untuk komersial dan industri itu juga mereka berhitung, kecuali yang kami lihat misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam RE 100 yang sudah direncanakan dan mereka perencanaan sudah dari tahun lalu, yang tahun ini sebenarnya tinggal eksekusi ya, atau mungkin sudah masuk tahap akhir dari kontrak yang mungkin masih akan berjalan. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang baru mulai, dari survei yang kita lakukan, mereka kecenderungannya menunggu ya sampai situasi reda atau menunggu penguatan dolar lebih lemah dan rupiah lebih kuat, sehingga capex mereka untuk PLTS juga menjadi lebih kompetitif begitu, lebih rendah. Nah, untuk proyek-proyek yang sudah eksekusi untuk skala besar di segmen commercial and industry itu execution-nya terkendala PSBB dan rata-rata itu tertunda, itu mundur dari rencana. Jadi misalnya yang harusnya mulai instalasi bulan Maret atau April ini itu harus mundur ya sampai setelah PSBB berakhir ya, karena aktivitasnya juga berhenti gitu ya. Jadi itu bisa mundur dan tidak diketahui berapa lama itu akan mundur, tapi yang jelas project construction time itu mengalami kendala. Lalu juga karena supply chain dan logistik di Tiongkok masih terganggu, belum normal, itu juga mereka mengalami kendala pengiriman barang, misalnya pengiriman barang yang diorder sejak Januari kemarin itu juga belum bisa masuk atau belum bisa dikirim karena memang kapasitas yang belum pulih, kapasitas pelabuhan di sana masih belum pulih, logistik juga masih terganggu, dan juga apalagi import
itu atau ekspor dari Tiongkok itu memang yang diprioritaskan untuk pengiriman itu adalah untuk perangkat penanganan COVID-19, termasuk juga logistik di Indonesia. Jadi supply chain itu juga membuat pelaksanaan proyek itu mundur karena order barang itu mengalami keterlambatan. Lanjut. Nah, yang terjadi untuk proyek-proyek yang dimiliki oleh PLN dari informasi yang kami dapatkan juga untuk PLTS Bali Barat dan Bali Timur yang harusnya sudah mulai tahun ini berjalan, diperkirakan akan mundur 3-6 bulan dari jadwal semula. Itu karena misalnya aspek-aspek misalnya untuk pembebasan lahan, kemudian pembuatan studi gitu ya, konsultasi dengan masyarakat itu tidak bisa dilakukan karena memang kantor-kantor pelayanan publiknya tutup gitu ya, dan masyarakat tidak beraktivitas secara normal. Kemudian untuk pelaksanaan lelang proyek-proyek PLTS baru itu juga tertunda, baik itu pengambilan PQ, unwising, pengajuan dokumen dan lain-lain juga terkendala ya, karena misalnya untuk unwising itu tidak efektif juga kalau dilaksanakan secara online mungkin ya, sehingga itu mundur, diperkirakan akan mundur 3-4 bulan dari rencana awal. Jadi beberapa proyek juga belum bisa dieksekusi pada tahun ini. Lanjut. Nah, yang lain yang kami amati adalah bahwa pandemi COVID-19 ini juga berpotensi menghancurkan industri PV domestik. Sebagaimana yang diketahui, kira-kira ada di Indonesia ini telah kapasitas untuk produksi modul surya itu mencapai 500-600 megawatt, sebagian besar anggota APAMSI, ya, mereka memproduksi modul surya lokal. Dan kalau dari informasi yang kami terima, sebagian besar produsen modul PV lokal ini telah menurunkan atau menghentikan sama sekali produksi mereka dalam 1 bulan terakhir atau dalam 1-2 bulan terakhir ini. Demikian juga mengingat impor untuk bahan baku untuk periode produksi selanjutnya itu juga terkendala ya, baik itu solar cell, EVA, silicon junction ya, kaca itu karena tadi yang saya katakan sebagian besar juga diimpor dari Cina. Jadi supply chain dan logistik di Tiongkok belum pulih, itu juga berpengaruh kepada impor material untuk produksi. Jadi mereka juga terkendala, permintaan menurun, kemudian impor bahan baku terkendala, sehingga pabriknya memang tidak bisa berproduksi secara optimal. Kemudian juga yang sudah pasti ada kenaikan harga produk karena penurunan nilai tukar. Nah ini bertambah sulit bagi produsen modul lokal untuk berjualan, ya, karena mereka juga harus bersaing dengan modul impor yang mungkin lebih murah dalam kondisi saat ini dibanding kalau untuk produksi sendiri. Jadi kalau kita perkirakan untuk produsen modul surya yang hanya mengandalkan pasar domestik, khususnya mengandalkan proyek-proyek pemerintah dan pemerintah daerah, ya, itu berpotensi untuk kolaps dalam 6 bulan ke depan jika tidak ada order. Ya, tidak ada order, mereka bisa kolaps gitu. Sehingga kalau dilihat memang masa depan industri PV domestik khususnya untuk modul surya itu terancam. Mereka kehabisan modal kerja, ya, tenaga kerjanya juga mungkin harus di layoff, ya, kemudian daya saing produk juga menjadi terkendala dengan adanya situasi ini. Lanjut. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Menurut kami dari ISR, sebenarnya kalau pemerintah ingin menyelamatkan target, ya, misalnya tadi kita punya target untuk rencana umum energi nasional itu 23%, termasuk dari suryanya kan 6,5 gigawatt, serta mendorong adanya aktivitas pemulihan ekonomi pasca COVID, maka PLTS ini sebenarnya bisa menjadi satu pengembangan PLTS, akselerasi pengembangan PLTS itu bisa jadi salah satu strategi untuk green recovery. Tentunya untuk kami mendorong agar permintaan PLTS atap maupun PLTS yang skala besar untuk di domestik itu bisa dijaga permintaannya. Jadi
memang untuk eksekusi rencana pengadaan PLTS dari sumber dana APBN dan APBD sebaiknya tetap dilanjutkan, karena saat ini misalnya dana untuk Kementerian SDM itu kan dari 9 triliun, konon kabarnya akan dikurangi juga, dan mungkin sejumlah proyek itu bisa dikurangi, termasuk yang untuk PLTS. Harapan kami sebenarnya ini tidak dipotong, tapi bisa dilanjutkan begitu ya, karena toh jumlahnya juga nggak terlalu besar, 175 miliar ya. Lalu juga yang untuk APBD sebaiknya juga sedapat mungkin tidak dipotong gitu ya, jadi bisa dieksekusi pada tahun ini. Mungkin agak terlambat dari rencana semula, tapi mungkin bisa dilakukan eksekusinya. Lalu kita juga mendorong agar untuk recovery di tahun 2020 dan 2021 itu agar dibuat proyek-proyek PLTS atap ya. Salah satunya adalah percepat untuk eksekusi target RUEN, di mana di RUEN itu kan 30% luasan atap dari bangunan pemerintah harus ditutup dengan PLTS. Nah, ini bisa didorong, jadi setiap kementerian maupun lembaga pemerintah bisa punya proyek pengadaan PLTS atap gitu ya. Dan harganya bisa kompetitif kalau misalnya dilakukan bulk procurement gitu. Jadi itu juga penting, dan kalau misalnya harus mengambil dari produsen modul surya dalam negeri, itu sebenarnya mereka bisa diberikan komitmen ya untuk terus berproduksi, tapi kemudian akan lewat program bulk procurement, produk-produknya bisa dibeli oleh pemerintah gitu untuk proyek-proyek ini. Lalu kemudian nanti saya akan sampaikan lebih lanjut realokasi subsidi listrik untuk rumah tangga miskin untuk instalasi PLTS atap on grid ya dengan kapasitas 2 kW peak per rumah. Saya akan jelaskan lebih lanjut nanti. Kemudian yang lain perlu untuk berikan dukungan pembiayaan untuk pemasangan PLTS atap untuk rumah tangga, bangunan komersial serta industri. Dan ini bisa diberikan dalam berbagai bentuk ya, soft loan, rebate ya lewat dana APBN kerjasama dengan bank. Jadi sebagaimana kita tahu kendala dari rumah tangga itu kan adalah ya mereka upfront payment-nya cukup besar. Jadi kalau bisa disediakan insentif dalam bentuk pembiayaan untuk setiap rumah tangga yang ingin memasang, itu juga diharapkan bisa meningkatkan demand. Ya, dan juga perlu misalnya saat ini ketika pemerintah juga punya rencana menyelamatkan industri-industri dalam negeri yang lain dari tekanan pelemahan ekonomi, dukungan modal usaha dan pembiayaan industri PV domestik, dan jaminan pembelian produk juga mungkin perlu diberikan kepada industri PV di dalam negeri. Dan mungkin jika relaksasi mekanisme pengadaan itu bisa dilakukan untuk proyek-proyek pemerintah, mungkin itu bisa dilakukan dalam arti proyek-proyek tadi bisa dijadikan national program untuk PV. Yang terakhir, nah ini proposal yang kami coba tawarkan ya. Kalau kita tahu saat ini kan ada program kartu prapekerja yang cukup menjadi kontroversi ya. Nah, ISR coba mengusulkan sebenarnya usulan tadi program kita punya masalah ini dengan pelemahan ekonomi adalah pengangguran ya, potensi pengangguran cukup tinggi. Kemudian juga industri manufaktur turun, ekonomi stagnan gitu ya. Nah, kami coba mengusulkan untuk bagaimana mendorong recovery pasca COVID melalui program yang kita bilang program Surya Nusantara, sudah berapa lama kami sampaikan ini, dengan juga memanfaatkan kartu prapekerja yang disiapkan oleh pemerintah ya. Jadi yang kita usulkan adalah ada sebuah program nasional paling tidak untuk instalasi untuk setiap tahunnya itu 1 gigawatt PLTS atap, dan ini untuk mengganti tadi subsidi listrik untuk pelanggan PLN 450 VA dan 500 VA. Ya kalau selama ini kan subsidi itu diberikan terus-menerus, ini bisa diganti gitu. Nah, kalau dengan kalau misalnya kita punya target untuk memasang 1 gigawatt peak, maka itu bisa dilakukan di 500.000 rumah paling tidak, dengan masing-masing itu 3 kilowatt peak.
Biaya untuk program ini kami hitung perkiraannya antara 13 sampai 15 triliun, dan dengan pengadaan yang kompetitif itu harganya mungkin bisa lebih murah, tapi katakanlah harganya ini bisa fokus di Jawa karena Jawa itu secara logistik lebih mudah dan murah, serta jumlah yang 450 VA ini kan cukup banyak ya, atau 900 VA yang subsidi kan cukup banyak di Jawa. Nah, kalau dari program ini perhitungan kami, kalau misalnya 1 gigawatt peak ini bisa dilakukan dalam setahun, maka dia bisa menciptakan direct employment kira-kira 20.000. Ya, perkiraannya 20 sampai 22.000 direct employment yang bisa terserap ya dari program ini. Indirect employment-nya kami hitung kira-kira sampai dengan 10.000 orang. Nah, di sini ada kebutuhan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja di level SMA yang sederajat maupun D3 dan S1 gitu ya. Nah, kita menggunakan fasilitas kartu prapekerja ini justru dipakai untuk melatih teknisi lapangan, installer, administratif personal, dan support staff untuk setiap program ini. Jadi kita hitung, kami buat perencanaan, kalau itu bisa dilakukan, rekrutmen proses itu bisa 1 bulan, installer untuk basic and intermediate on job training itu paling tidak dibutuhkan waktu 2 bulan. Nah, untuk itu maka pemerintah sepertinya bisa bekerja sama dengan BUMN dan beberapa EPC contractor, karena ini 500.000 itu kalau misalnya kita lelang aja, itu untuk satu EPC dapat idealnya dia bisa dapat masing-masing dalam 1 tahun misalnya diberikan target sampai dengan 1 mega saja sudah cukup banyak, udah 1.000 ya, bahkan bisa lebih. Jadi ini memang padat karya betul ya. Nah, kalau ini bisa dilakukan dengan cepat prosesnya itu di Q3 2020, artinya setelah Juli itu bisa dilakukan. Kemudian perencanaan program dilakukan mulai sekarang ya, sehingga nanti untuk penganggaran untuk APBN 2021, karena ini mau dieksekusinya di 2021 sehingga harus masuk ke dalam penganggaran di Juni-Juli nanti, sehingga bisa masuk dalam paket nota keuangan untuk masuk APBN 2021 nanti bisa dibahas. Ya, itu artinya perencanaan harus dilakukan mulai sekarang, kemudian eksekusinya bisa dilakukan di Q2 2021. Nah, kita lihat ini salah satu contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan instrumen pendanaan, kemudian program pemerintah daripada kartu pekerjanya dipakai untuk training yang nggak jelas gitu ya, kita bisa langsung skill labor untuk program ini. Nah, ini proposal awal, paling tidak kalau pemerintah lebih ambisius gitu ya, kalau kami lihat punya dana 25 triliun itu langsung employment yang bisa terserap bisa 2 gigawatt setahun, itu bisa 40.000 sampai 60.000 orang yang bisa terserap dari program ini saja ya. Akhir dari program ini, 1, subsidi untuk listrik itu bisa berkurang drastis untuk jangka panjang. Yang kedua, kita langsung dapat kapasitas energi terbarukan yang bisa mencapai tadi kalau dibuat 1 gigawatt 1 tahun itu cukup besar, dan ini bisa membantu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi kalau bayangkan kalau program ini dilakukan selama bertahap ya, selama beberapa tahun ke depan, itu ada potensi penyerapan tenaga kerja langsung maupun pengembangan industri pendukung yang tentunya efek multiplier-nya dalam hal penyerapan tenaga kerja itu lebih besar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fabi untuk penjelasannya. Yang tadi memang menarik ya, bagaimana mengkombinasikan program yang sudah ada, program prakerja yang sekarang sedikit kontroversial, mengingat target dan means untuk melakukannya mendapatkan banyak kritikan, dan juga soal sebenarnya tahun ini mungkin bisa dibilang tahun yang agak suram untuk pengembangan energi terbarukan dan energi surya di Indonesia, namun kita bisa melihat kesempatan-kesempatan yang bisa kita rencanakan sehingga dampak pandemi ini tidak terlalu signifikan terhadap sektor energi terbarukan di Indonesia. Pertanyaan dari teman-teman mungkin nanti saja saya tampung dulu. Saya akan mempersilahkan Pak Haryanto. Pagi Pak. Selamat pagi Bu. Ya, apa kabar Pak? Baik, terima kasih.
Siap, silakan Pak. Mau share screen sendiri ya Pak ya? Ya. Iya, iya. Oke. Sebentar ya. Bisa Pak? Sebentar, Mbak. Iya. Mungkin nanti di paparannya juga bisa dibahas ya Pak. Pertanyaan yang sering muncul adalah kalau dalam jangka panjang sebenarnya prospek energi terbarukan di tahun 2025 dengan kondisi saat ini gimana? Atau mungkin target investasi tahunan yang juga sepertinya akan terdampak dengan kondisi pandemi karena pergeseran anggaran dan prioritas pemerintah. Oke, Mbak. Sebentar ya. Saya share filenya ke Pak Ganda ya. Iya, boleh Pak, silakan. Oke, saya kesulitan untuk sudah saya share lewat chat ke Pak Ganda. Tolong dibantu ditampilkan, Mbak. Baik, mohon ditunggu sebentar ya Pak. Ya, kalau menggarisbawahi tadi yang disampaikan oleh Pak Fabi Tumiwa sendiri, selain ada potensi green recovery, yang juga menarik untuk dibahas nanti adalah kalau memang kita mengantisipasi bahwa tahun ini beberapa proyek pemerintah terkait energi terbarukan harus terhambat atau mungkin dibatalkan, kemudian pangsa pasar untuk energi surya skala kecil juga menurun, apakah efeknya terhadap pengembangan energi surya sendiri selama tahun 2020 ini, mengingat tahun 2020 kan adalah akhir dari Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap yang sempat didengungkan tahun 2017, dan sebenarnya kita berharap tahun ini akan muncul perkembangan yang signifikan dari penggunaan energi surya, namun dengan kondisi saat ini sepertinya perlu juga untuk mempertimbangkan kembali bagaimana kita bisa melihat prospek energi surya di Indonesia, terutama yang skala kecil. Sudah? Baik, terima kasih. Silakan Pak. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami sudah diundang untuk sharing discussion pada pagi hari ini terkait dengan dampak COVID-19 ya pada pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Kami berharap Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat, tidak ada permasalahan dengan atau gangguan kesehatan selama wabah COVID ini, karena seperti kita ketahui sampai sekarang ini kita masih WFH ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan status pengembangan energi terbarukan tadi sudah dibahas secara detail oleh Pak Fabi Tumiwa terkait dengan pengembangan PLTS, khususnya pembangkit listrik tenaga surya, termasuk di dalamnya sudah diberikan beberapa solusi dan semacam proposal bagaimana ke depan untuk solusinya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya bicara mengenai pengembangan energi terbarukan di Indonesia, kita refresh sedikit terkait dengan EBT, bahwa di 2025 tentunya kita semua sudah tahu bahwa target 23% bauran energi terbarukan di Indonesia ini akan terus dikejar supaya di tahun 2025 tercapai.
Kemudian terkait dengan COVID-19 yang sekarang ini terjadi, wabah COVID ini adalah terkait dengan harga fossil fuel yang sekarang ini cukup rendah, sehingga ini sebagai tantangan tersendiri dalam pengembangan energi terbarukan. Kemudian target 23% itu seperti kita ketahui itu dibagi menjadi dua, yaitu yang EBT listrik dan EBT non-listrik. Nah, di 2025 proyeksi kalau kita mengacu kepada RUEN, maka di tahun 2025 targetnya pembangkit listrik itu 23% itu setara dengan 45 gigawatt di dalam dokumen RUEN, kemudian pembangkit keseluruhan itu 136 gigawatt. Lanjut. Nah, ini rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik EBT sampai 2024, ini RPJMN, di mana Bapak Ibu sekalian bisa lihat di tahun 2020 ini ada di breakdown PLTP, PLTA, kemudian Bio, PLTS, Bayu, dan EBT lainnya. Total kurang lebih 443 megawatt. Ini yang masuk di dalam RUPTL daripada PLN. Kemudian yang di bawah itu adalah creating market yang bisa ditambahkan sebagai capaian nantinya. Lanjut. Nah, ini kalau kita melihat sampai 2025, kurang lebih gambarannya seperti ini, dari 2019 sampai 2025. Di 2025 kurang lebih 23,75 gigawatt untuk EBT. Kemudian sampai 2019 itu kurang lebih 10,3 gigawatt. Lanjut. Nah, ini terkait dengan distribusinya saja, pemilahannya dari PLTSA sampai PLTP, PLT Bio, kemudian PLTA dan PLTA pembangkit listrik lainnya. Lanjut. Nah, ini dampak COVID. Nah, ini sesuai dengan bahasan pada hari ini. Apakah kira-kira dampak COVID terhadap pengembangan daripada energi terbarukan di Indonesia? Saya mulai dari yang pertama, ini adalah terkait dengan parameter ekonomi makro kita saat ini adalah di mana rencana APBN 5,3 Menteri Keuangan menyampaikan skenario berat itu adalah pertumbuhan dengan 2,3% dan skenario terburuk minus 0,4%. Kemudian nilai tukar rupiah, ini kaitannya tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Fabi juga, nilai tukar rupiah ini terus menurun, sehingga ini juga buruk dari kondisi apabila kita impor material dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah penurunan permintaan listrik sebesar 9,5% pada periode tahun lalu. Ini yang terjadi saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan konsumsi solar terakhir ini. Nah, konsumsi solar ini perkiraan penurunannya adalah ini sekitar 30%, 5 bulan dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sehingga perkiraan di 2020 ini akan turun sebesar 13%.
Nah, ini semua akan berdampak pada bagaimana pengembangan atau pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Lanjut. Nah, kemudian permasalahan lain adalah harga minyak dunia yang jatuh. Ini menjadi tantangan tersendiri tadi yang saya sampaikan. Nah, dari hitung-hitungan apabila harga MOPS, MOGAS, dan HSD ini di 22 US dollar per barrel, maka biaya pokok listrik sebagai contoh untuk PLTD itu menjadi sekitar 3 sen per kilowatt hour. Ini pada kurs 15.772 per US dollar Amerika. Nah, ini tantangan tersendiri terhadap pengembangan EBT tersebut. Lanjut. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa penurunan itu diestimasi untuk penggunaan minyak solar. Minyak solar ini karena semua sekarang PSO maupun non-PSO sudah mandatori untuk biodiesel B30, maka ini akan berdampak terhadap penggunaan biodiesel. Seperti di depan saya utarakan bahwa pengembangan EBT ini tidak hanya listrik saja, tetapi juga yang non-listrik diantaranya adalah penerapan daripada biodiesel di sini. Nah, ini juga terdapat permasalahan di situ terkait dengan pemanfaatan biodiesel. Lanjut. Nah, kira-kira dampak COVID yang kami identifikasi diantaranya adalah satu terkait dengan subsidi atau pajak, di mana terjadi penurunan demand dari penggunaan B30 secara langsung yang akan mengurangi penggunaan biodiesel. Kemudian penurunan harga crude oil atau BBM yang signifikan, sedangkan penurunan harga CPO belum sebanding dengan penurunan harga crude oil. Ini kalau kita bicara mengenai biodiesel. Kemudian berkurangnya pendapatan BPD PKS dari pungutan ekspor. Yang kedua adalah terkait dengan ketenagakerjaan. Ini terhambatnya proyek dalam konstruksi atau dalam kondisi pengadaan karena PHK ataupun layoff tersebut. Kemudian rasionalisasi tenaga kerja pada seluruh value chain industri EBT, pabrikan, kontraktor, lembaga pendanaan, dan lain sebagainya. Ini bermacam-macam, ada yang layoff 100%, ada yang layoff sebagian, tidak ada layoff, merumahkan sebagian, dan tanpa gaji, tetap memperkerjakan. Permasalahan berikutnya adalah pendapatan negara bukan pajak, ini utamanya untuk proyek-proyek yang panas bumi. Dan yang terakhir adalah terkait dengan investasi. Permasalahannya adalah proyek PLT EBT terhambat karena kenaikan biaya konstruksi, adanya keterlambatan proyek yang menyebabkan overhead cost dan tingginya bunga. Kemudian demand listrik juga turun. Seperti kita ketahui, tadi sampaikan 9% itu data sementara penurunannya year on year. Kemudian pembatasan mobilisasi personil dan logistik. Ini juga jadi masalah. Sering terdapat berbagai permasalahan bagaimana ketika expert ataupun tenaga kerja masuk ke dalam satu wilayah, ini juga ada terkendala. Termasuk saat pertukaran membutuhkan tenaga ahli dari luar negeri, produsen mesin untuk PLTA, PLTS, PLTB, yang menyebabkan terganggunya produksi listrik, terhambatnya proses konstruksi, dan mundurnya waktu COD. Nah, penundaan tersebut tentunya terjadi untuk proyek-proyek EBT. Jadi to be realistik aja bahwa ini terjadi dan ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Kemudian penundaan pencairan dana dari perbankan dikarenakan kekhawatiran perbankan terhadap situasi yang kita tidak bisa prediksi saat ini. Jadi prediksi 4, 5, 6 bulan bahkan setahun dan lain sebagainya ini yang membuat perbankan menjadi maju mundur dan lain sebagainya. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang dialami di lapangan terkait dengan COVID-19 ini. Mohon maaf, ini ada noise ya. Selanjutnya adalah noise-nya kenceng nggak, Pak? Enggak, Pak. Kita tidak begitu mengganggu. Bisa terdengar. Oke. Oke. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan upaya baik, saya lanjutkan. Mohon maaf, ada gangguan. Terkait dengan upaya penanggulangan dampak COVID-19 subsektor EBT. Ini yang pertama adalah mulai diusulkannya stimulus pendanaan. Yang pertama adalah penanggulangan angsuran pinjaman untuk proyek aneka EBT. Kemudian penurunan suku bunga pinjaman proyek aneka EBT. Kemudian penyesuaian mekanisme pengadaan IPP proyek aneka EBT, relaksasi COD dan peniadaan denda finansial. Kemudian pengenaan surcharge daripada BBM jenis minyak solar dan pemberian subsidi melalui APBN kepada BBM jenis biodiesel. Selanjutnya adalah insentif pajak adalah penangguhan dan penghapusan PPN bagi pengembang aneka EBT, penangguhan dan penghapusan PPh badan bagi pengembangan aneka EBT. Ini beberapa hal yang diusulkan. Kemudian percepatan proyek EBT yang bersifat desentralisasi dan padat karya di daerah. Tadi disampaikan oleh Pak Fabi diantaranya usulan yang PLTS atap tadi. PLTS atap, kantor instansi pemerintah, industri perikanan, cold storage, contohnya, dan lain sebagainya. Kemudian PLTMH dan PLTS off-grid. Tadi sampaikan Pak Fabi juga bahwa di PLTS Surya ini adalah memang yang sejatinya di akhir tahun 2019 dan di awal 2020 ini peningkatan dari kapasitasnya lumayan besar. Dan kami juga sedang menginventarisasi potensi-potensi itu yang lumayan besar. Dan tadi juga disampaikan bahwa pabrikan lokal daripada PLTS ini banyak yang sedang melakukan kebijakan layoff ataupun menurunkan produksi daripada masing-masing produsen itu. Ada yang memberlakukan hanya satu shift, kemudian ada yang merumahkan pekerjanya dan lain sebagainya. Ini karena terdampak daripada permintaan proyek-proyek PLTS itu. Kemudian terkait dengan proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN, tadi disampaikan juga oleh Pak Fabi, seyogianya ini tidak ada penurunan, tetapi beberapa memang ada restrukturisasi dan refocusing istilahnya. Jadi
refocusing kami mengarahkan misalkan untuk PLTS ini diarahkan untuk proyek-proyek yang bisa menjadi driver untuk ekonomi masyarakat. Misalkan PLTS untuk ice storage, PLTS untuk ice maker dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk PJUTS, penerangan jalan umum tenaga surya tetap berjalan, walaupun dari sisi volume tentunya juga berkurang. Dan PLTS rooftop itu sendiri yang tadinya dialokasikan juga mengalami penurunan, sehingga di akhir tahun ini kurang lebih kita proyeksikan sebanyak 114 unit untuk PLTS rooftop ini sendiri. Ini yang terkait dengan proyek-proyek APBN. Lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini secara garis besar mungkin sekedar untuk memacu diskusi atau menginisiasi diskusi kita pada pagi sampai siang hari ini. Itu secara garis besar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Haryanto untuk penjelasannya. Mungkin bisa dicatat untuk diskusi nanti Pak. Untuk target tahun 2020 sendiri dari segi pengembangan EBT ataupun investasinya, apakah akan ada penurunan atau bergeser ke tahun depannya atau gimana? Karena itu termasuk yang penting untuk kita ketahui yang mempengaruhi target jangka panjang juga. Kemudian saya akan langsung mempersilahkan Pak Sujarwanto, Kepala Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk membicarakan mengenai dampak ini terhadap sektor ketenagalistrikan dan pengembangan energi. Ya, halo. Halo. Ya Pak. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat pagi semuanya yang ikut bergabung di dalam diskusi ini. Halo. Dampak yang slide saya bisa dilihat. Halo. Halo. Bisa menerima? Bisa menerima Pak dengan baik. Ya, silakan Bapak. Oh ya. Oke. Ya. Bagaimana kondisi dampak sektor ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan di Jawa Tengah? Mungkin secara garis besar saya sampaikan bahwa pertama tentang pandemi COVID ini di daerah kita sikapi pertama untuk menjaga agar suplai listrik dan BBM itu cukup di masyarakat, ya, terutama pada saat mendukung proses belajar mengajar di tempat dan juga proses tinggal di rumah dengan baik, bekerja di rumah. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita memberikan stimulus, ya tentu karena sektor energi ini sangat terpusat, kita mengamankan kebijakan nasional di daerah berkaitan dengan listrik dan LPG program, dan kemudian juga bagaimana pembangunan energi terbarukan. Nah, ini nanti saya jelaskan secara tersendiri dan strategi Jawa Tengah untuk itu semuanya. Bapak sekalian, kita ingin bahwa suplai listrik itu tetap baik. Maka dalam koordinasi kami dengan penyedia energi listrik, terutama PLN, itu adalah menjaga agar sistem pembangkitan dan sistem distribusi itu tetap handal. Yang kedua juga mencadangkan agar daerah-daerah kritikal seperti industri yang mensuplai kesehatan, industri yang mensuplai pangan, itu tetap dalam jumlah yang atau tetap punya kehandalan dan cadangan untuk mengamankannya. Ya, termasuk kemudian dari berbagai sumber energi baru terbarukan, karena di Jawa Tengah juga ada pembangkitan panas bumi dan juga distribusi untuk biodiesel atau B30 juga menjadi contoh
awal untuk distribusi pemakaian B30. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, hari ini ketenagalistrikan Jawa Tengah masih tetap kuat, artinya antara persediaan energi dan konsumsinya di beban puncak itu tetap kita masih oversupply. Nah, memang kejadiannya kadang-kadang karena berkaitan dengan musim, kadang sambungan tegangan rendah, sambungan itu sering terganggu, itu PLN ternyata lebih sigap dari biasanya justru kecepatan penanganannya. Sementara untuk energi baru terbarukan, memang bagi yang sudah installed itu juga sangat menolong, khususnya di PLTS ataupun di PLTMH di daerah itu sudah cukup efektif di pelosok-pelosok dalam kondisi yang demikian. Nah, kemudian untuk distribusi BBM, memang betul tadi Pak Alianto juga sampaikan, memang terjadi penurunan untuk konsumsi BBM yang lalu lintas. Tapi di LPG itu memang terjadi permintaan yang tinggi, khususnya yang di 3 kg. Lanjut. Kemudian, ini tadi sudah saya jelaskan di sini. Jadi pola supply-nya kita jaga, kita pantau. Kemarin memang juga sedikit ada problem, misalnya untuk pasokan gas tambak lorok yang dari Bundi terjadi ledakan karena sumbatan gasnya dan kemudian meledak, tapi di flare-nya saja, jadi apinya berada di sana, tapi tidak sampai, tapi menghentikan sistem hampir seminggu lebih. Nah, kemudian juga untuk distribusi gas LPG yang terhambat di beberapa daerah juga kita himbau masyarakat untuk membuka isolasi kampungnya untuk khusus logistik energi. Ini sudah kita lakukan dan rupanya dalam waktu sebentar sudah bisa selesai. Lanjut lagi. Selanjutnya ini proses penyaluran BBM, tentu kita sosialisasikan secara ketat agar paham, sehingga masyarakat tidak gampang resah pada saat kekurangan sesuatu, di mana komplainnya juga bisa lebih gampang. Nah, ini memang ekstra hati-hati karena semua proses bisnis di listrik, di migas dan LPG serta ini semuanya dengan prosedur kesehatan, protokol kesehatan yang baik. Lanjut. Sama, proses ini juga kita sosialisasikan. Memang yang bertambah hari ini adalah dengan membuat pengamanan tabung sampai dengan di masyarakat, dari proses pengisian sampai pada masyarakat semua pakai disinfektan. Ini yang bertambah pekerjaannya hari ini. Lanjut. Ini adalah proses serapan dan semuanya aman untuk cadangan, dan ini selalu kita informasikan juga termasuk kehandalan sistem atau kendala pasokan untuk beberapa hari ke depan. Lanjut lagi. Nah, ini gas bumi. Kemarin tadi sudah saya ceritakan, tapi gas bumi Jawa Tengah belum terlalu baik, semua masih dalam rencana prosesnya. Nah, ini juga satu energi yang perlu kita perhatikan kemudian dalam rangka mendorong industri kemarin sebenarnya. Tapi dalam konteks ini ternyata sangat terasa bahwa kehandalan sistem atau keberadaan supply untuk gas itu ternyata menentukan perkembangan daerah. Dalam kondisi hari ini memang menjadi sangat berat bagi industri manakala mengandalkan dari batu bara maupun dari BBM. Lanjut lagi. Ini PGN khusus bagaimana mulai mendorong Jawa Tengah memiliki instalasi gas rumah tangga maupun gas untuk industri. Tapi sekali lagi masih sangat kecil, dan hari ini juga sedang proses-proses untuk pengembangan pasar bagi industri di Jawa Tengah, termasuk bagaimana melakukan supply. Tapi saya pikir kebijakan nasional
untuk memberikan alokasi gas dan pada harga gas yang cukup baik, memberikan prospek baik bagi Jawa Tengah. Namun sekali lagi industri yang akan bangkit menanyakan ke kami apakah proyek-proyek untuk penyediaan gas ini juga akan berlangsung lagi. Nah ini artinya tertundanya itu mesti akan memberikan harapan bagi industri yang melemah kembali. Tapi sekali lagi kami juga akan koordinasi terus agar memastikan itu bisa lebih kuat lagi. Selanjutnya untuk stimulusnya yang dari SDM, kita berterima kasih dan disebut baik bahwa untuk listrik yang kemarin sudah kita diskusikan minggu lalu saya pikir, tapi ini saya jelaskan progresnya saja bahwa hari ini tingkat serapan yang prabayar gratis, pasca bayar gratis semua sudah berjalan dan kita perkirakan total rupiahnya bisa mencapai 212 miliar lebih. Maka dalam 3 bulan nanti kita perkirakan bisa sampai 637 miliar. Dan mudah-mudahan semua ini bisa dinikmati dan berguna dan rakyat responnya luar biasa. Mereka sangat senang karena kecepatan penanganannya. Oke, ini sudah kita diskusikan lalu. Lanjut. Nah, kemudian untuk LPG memang belum ada upaya untuk menggratiskan atau apa, tapi Pertamina punya kebijakan untuk menjaga stoknya cukup sampai di tingkat pangkalan, sehingga rakyat tidak susah mencari LPG pada saat mereka juga harus stay di rumah. Bahkan untuk men-shifting dari yang 3 kg ke gas yang non-subsidi, bagi LPG yang 5,5 kg, mereka pindah ke sana, itu akan ada cashback 25% dan juga ongkos delivery yang digratisi. Nah ini suatu upaya juga, tapi tentu ini sesuatu yang menarik untuk kemudian menggeser dari golongan 3 kg ke 5 kg yang non-subsidi. Nah kemudian bagaimana dampaknya terhadap pembangunan energi baru terbarukan? Pak Arianto tadi menjelaskan dengan baik tentang upaya-upaya dan kalau kami boleh jelaskan di Jawa Tengah bahwa ada di sisi dari energi yang permintaannya turun itu karena bahan bakunya impor ya. Jadi ada bersamaan dan COVID ini kan nilai rupiah terhadap dolar juga luar biasa bergeser dan itu membuat akhirnya harga-harga yang mayoritas masih impor itu menjadi mahal. Nah kemudian yang selalu saya kritik adalah tentang keberadaan keagenan di daerah dan rupanya sudah disambut baik oleh dunia perdagangan di PLTS khususnya apa yang dijelaskan Pak Febi tadi juga menjelaskan itu bahwa semangat permintaan tinggi akhirnya jaringan pemasaran besarnya juga sebenarnya makin baik. Namun demikian ternyata komitmen membuka kantor cabang di Jawa Tengah juga tertunda. Banyak yang mengatakan menunda dulu gitu ya. Bahkan kemarin pemasangan rumah yang tadi sudah disebutkan untuk meteran yang in out pun juga terlambat kan sampai 2-3 bulan tadi memang prakteknya seperti itu. Tapi makin ke sini ini malah hilang. Nah kemudian semua yang menghasilkan energi dalam bisnis prosesnya sangat memperhatikan protokol kesehatan ini sangat bagus di dunia energi kita. Nah, tetapi pembangunan infrastruktur PLTS atap maupun charging station yang sudah kita anggarkan dari APBD cukup besar dan APBN juga cukup besar. Bahkan kemudian perkantoran masang itu banyak perkantoran yang merefocusing anggarannya untuk kepentingan lain. Dan untuk yang dialokasikan lewat APBD Dinas SDM
masih kita tahan, tapi kami juga nggak yakin bisa berlangsung kalau kemudian terjadi kenaikan harga barang yang kemudian tidak terkendali di kemudian hari. Nah inilah yang kemudian juga mungkin akan terjadi pengurangan volume atau bahkan justru pembatalan juga kalau memang kebutuhan untuk COVID ini juga tinggi. Nah yang dari APBN sepertinya memang sudah dijelaskan Pak Arianto tadi, maka itu juga pasti akan terjadi pengurangan seperti itu. Nah untuk itu maka selanjutnya kita untuk pembangunan infrastruktur energinya kita harapkan tetap berjalan. Namun kita tidak yakin kalau kemudian terjadi refocusing anggaran dan bahkan realokasi anggaran lebih lanjut. Nah selanjutnya protokol-protokol kesehatan memang kita pastikan, kita wajibkan agar betul-betul bisa maksimal diterapkan di setiap industri energi kita. Lanjut lagi. Jadi dengan seperti itu, ini contoh-contoh kita menanganinya. Lanjut lagi. Nah, strateginya bagaimana menjamin untuk keamanan energi, saya jelaskan. Lanjut. Halo, ya. Jadi kita yang tadi sudah jelaskan panjang, kita sudah menjaga agar distribusi penanganan pasokan listrik, energi BBM, dan juga LPG, serta energi terbarukan tetap berjalan. Kemudian terus memantau perusahaan di sektor energi tetap bisa supply dengan baik, dan melakukan refocusing anggaran. Tapi khusus untuk pembuatan energi baru terbarukan dari biogas, kami tetap lanjutkan karena di samping bisa mempekerjakan masyarakat setempat untuk turut serta membuat dan mereka tetap berada di rumahnya, kita juga bisa langsung memproduksi gas untuk rumah tangganya. Jadi yang proyek-proyek biogas untuk dari kotoran sapi, dari kotoran ternak itu tetap kita langsungkan. Terus kemudian juga perawatan-perawatan PLTMH agar tetap produksi tetap jalan. Dan sekali lagi itu yang kita harapkan, dengan demikian maka masyarakat tetap menikmati energi baru terbarukan. Tapi sekali lagi proyek-proyek besar PBD akan terdampak. Nah khusus untuk pembangunan dari panas bumi, geothermal itu memang ada delay sedikit. Hanya kita berharap agar PLTP Dieng oleh Geodipa ini tetap berjalan, karena mereka punya target sampai 2025 pun bisa bertambah sampai 110 megawatt dari panas. Dan tentu eksplorasi yang di Batu Raden maupun yang ada di Telomoyo. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung. Terima kasih, dan mungkin ada hal yang ingin diperdalam untuk kasus-kasus daerah, kami silakan. Yang jelas kami menunggu pemerintah pusat untuk kebijakan yang sekarang diminta, yaitu tentang di sektor perhotelan khususnya itu ada problem dengan kesulitan likuiditas untuk membayar dalam waktu dekat. Nah ini butuh intervensi juga kebijakan suplai pembayaran tagihan listriknya. Nah, ini sudah mulai ada pemerintahan mungkin bisa menjadi bahan diskusi. Terima kasih Mbak Citra. Ya, terima kasih Pak Jarwanto untuk overview-nya mengenai kondisi Jawa Tengah secara spesifik. Mungkin nanti saat menjawab pertanyaan juga bisa dijelaskan Pak, apakah target pengembangan energi terbarukan berdasarkan APBD dan kemudian RUET-nya kemudian jadi akan tanda kutip meleset di tahun 2020. Oh, boleh. Mungkin nanti sebentar ya Pak ya. Karena tadi disebutkan memang ada pergeseran anggaran, kemudian proyek-proyeknya mungkin akan tertunda dan sebagainya. Saya akan mempersilakan dulu kawan-kawan jurnalis untuk bertanya. Tadi ada yang sudah menyampaikan pertanyaan lewat chat. Mas Norman dari Jakarta Post mungkin bisa disampaikan?
Halo. Ya, silakan. Halo. Siang Pak Haryanto, Norman dari Jakarta Post. Dua pertanyaan, agak terkait dengan pertanyaan hostnya tadi. Tapi untuk proyeksi investasi dan penambahan kapasitas EBT di 2020, gimana sekarang dengan adanya pandemi? Nah, kan awalnya targetnya untuk investasi 2,3 miliar dolar dan penambahan kapasitas EBT 6,7% sampai menjadi 10.800 MW. Jadi sekarang gimana Pak? Apakah ada revisi dari kedua target tersebut? Itu aja Pak. Oke, Pak Haryanto mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Jakarta Post ya Pak. Iya betul Pak. Baik, untuk karena wabah COVID-19 ini kan ada beberapa yang saya sampaikan tadi, memang ada yang ada pergeseran-pergeseran. Di antaranya adalah sebagai contoh misalkan untuk target di 2020 itu di panas bumi, misalkan ada yang sudah mengestimasi bahwa COD-nya akan bergeser di 2021. Namun demikian, wabah COVID ini kan kita semua berharap ini adalah terjadi jangka pendek. Nah, untuk proyek-proyek EBT ini kan kita desain, kita rencanakan untuk proyek-proyek jangka menengah, sehingga sampai sekarang ini belum dilakukan pergeseran-pergeseran yang secara signifikan tersebut, tetapi ada kemunduran-kemunduran dari beberapa target yang memang terjadi. Di antaranya adalah yang sedang konstruksi dan lain sebagainya itu mundur. Nah, terkait dengan investasi yang tadi Pak Norman sampaikan dari Jakarta Post tadi, tentunya ini akan kita evaluasi lagi. Tadi saya sampaikan di presentasi saya bahwa ada pihak perbankan juga yang masih mempertimbangkan karena kondisi yang ketidakpastian ini, sehingga ini akan sedikit banyak akan mengganggu investasi di proyek EBT. Namun demikian secara umum, secara rencana jangka menengahnya tadi saya sampaikan sampai 2024 kita belum melakukan koreksi terhadap itu, masih mengacu kepada rencana RPJMN yang telah kita sampaikan sebelumnya. Saya rasa itu jawaban saya. Baik. Udah cukup menjawab, Mas? Atau mungkin ada pertanyaan lanjutan? Mungkin Pak bisa di breakdown proyek-proyek yang digeser ke 2021, mungkin yang besar-besar aja, mana aja ya Pak? Ya, satu yang saya ingat itu adalah untuk PLTP ya, tenaga panas bumi ya, itu di Sukuria. Sukuria itu mundur ke 2021, sementara yang di 2020 itu kan ada 3 ya, Sukuria, kemudian di Sorek Merapi itu tetap direncanakan ini tetap, satunya lagi yang di Sumatera Selatan ini diharapkan juga tetap. Jadi ada 3 itu. Nah, yang Sukuria yang estimasinya ini akan mundur di 2021. Kemudian ada 1 PLTA yang di Nusa Tenggara kalau nggak salah, ini akan juga mengalami kemunduran. Nah, yang lain-lain yang terkait dengan PLTS yang sifatnya kecil-kecil mungkin jalan terus, tetapi ada kemunduran beberapa saat karena logistik tadi sampaikan oleh Pak Fabi. Kemudian yang terkait dengan APBN yang EBT ada refocusing, ada penurunan volume sedikit, tetapi kita fokuskan kepada proyek-proyek EBT yang mengenerate perekonomi yang ada di daerah ataupun di daerah terpencil. Gitu, Pak. Boleh tahu yang volume sedikit itu berapa ya, Pak? Penurunan volume sedikit itu. Gimana? Mau diulang? Putus-putus. Yang tadi terkait APBN, yang EBT, ada refocusing, ada penurunan volume sedikit, itu berapa ya penurunannya, Pak?
Oh ya, nanti saya sampaikan volume sementara di data kami itu untuk PLTS rooftop itu desain awal itu sekitar 800 unit, sekarang ini tinggal 114 unit. Kemudian untuk PJUTS, penerangan jalan umum pakai tenaga surya itu yang tadinya sekitar 40.000 titik, itu menjadi sekitar 26.000 titik. Oke. Baik. Itu Pak. Oke, baik. Ya. Itu maksudnya yang belum, yang direvisi yang akan dibangun ya? Atau itu sisanya Pak? Maaf. Menjadi itu artinya yang tersisa sekian Pak. Oke, jadi dari 40 PJUTS 40.000 Pak. 40.000 titik, artinya 26.000 masih tidak tersisa. tersisa. Oke, tapi akan tetap dikejar tahun ini Pak. Masih dikejar karena tadi Pak pertimbangannya adalah masalah logistik karena di daerah terluar seperti di pengamat Gunung Merapi, kemudian di pos jaga TNI itu kan daerahnya sulit dijangkau. Sementara kita tidak tahu wabah COVID ini sampai kapan karena secara administrasi kan proyek kalau APBN harus berhenti pada Desember tahun ini. Sehingga secara logistik tidak mungkin dijangkau, maka kita coba refocusing kepada proyek-proyek yang mungkin masih bisa dijangkau di waktu yang tersisa, itu satu. Yang kedua, kita realokasikan atau refokuskan kepada misalkan PV rooftop itu tadinya, PLTS rooftop tadinya tidak ada alokasi untuk cold storage. Tetapi karena kita bersinergi bahwa sekarang ini banyak teman-teman kita nelayan di daerah terluar atau terpencil itu tidak bisa mengawetkan hasil tangkapannya sehingga ini tidak bernilai ekonomis. Maka ini kita arahkan untuk proyek-proyek yang bisa mengenerate ekonomi masyarakat setempat. Itu Pak. Baik. Terima kasih Mas Norman dan Pak Haryanto. Mungkin Pak Jarwanto bisa memberikan komentar juga terkait ini karena tadi bicara soal lingkup nasional. Jadi Pak Jarwanto mungkin bisa memberikan gambaran di lingkup Jawa Tengah sendiri yang proyek-proyek APBD ataupun target proyek dan investasi daerahnya sendiri apakah mengalami pergeseran atau perubahan gitu Pak? Ya, untuk kami di Jawa Tengah, sebenarnya untuk proyek-proyek di energi baru terbarukan, Halo Pak? Dari APBD khususnya untuk yang kami gunakan untuk free charging dan sambungan ke kantor-kantor, jadi menunda. Tapi memang berpotensi untuk dirasionalisasi lebih lanjut manakala memang kalau sampai dengan Juni atau Juli nanti persoalan PSBB, persoalan COVID ini belum selesai gitu ya. Nah, tetapi untuk proyek-proyek yang sifatnya pemberdayaan masyarakat dan kemudian berguna langsung seperti biogas tadi kita tetap jalankan dan bahkan hari ini sudah mulai ada yang sudah operasional untuk pembangunan tahun anggaran sekarang. Nah, kemudian target kami untuk pencapaian bauran energi tetap kita kejar dengan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan yang tadi yang langsung cepat digunakan, tapi sekaligus ada proyek yang agak besar, yaitu tentang pembangunan PLTP yang ada di Dieng, karena dia akan menambah 10 MW dalam waktu cepat ini, dan kemudian juga pembangunan generasi berikutnya yang 55 watt megawatt gitu ya. Jadi sekali lagi pencapaian hari ini kita sudah sampai 11,69%, dan itu cukup melonjak dari tahun lalu yang masih di bawah 10%. Maka tahun ini mudah-mudahan ganggunya tidak terlalu banyak. Seandainya kita skenariokan itu pengurangan dari APBD memang bisa mencapai hampir 50% dari anggaran yang kita alokasikan di energi baru terbarukan.
Oke. Baik, terima kasih Pak Jarwanto. Pak Fabi, mungkin ada insight atau perkiraan bagaimana tahun 2020 ini sebenarnya investasi untuk energi terbarukan dan realisasinya? Ya, saya kira kalau investasi energi terbarukan untuk tahun 2020 ini sebenarnya sebenarnya bergantung pada beberapa proyek yang sudah direncanakan atau sudah mulai dipersiapkan dari tahun lalu ya. Karena kalau misalkan saya ambil contoh tadi yang PLTS Bali Barat dan Bali Timur itu kan sudah dilakukan bulan lalu dan sesuai dengan schedule harusnya di Q3 tahun ini mereka mulai realisasi ya, paling tidak sudah selesai pembahasan lahan dan lain sebagainya, paling tidak sudah mulai groundbreaking gitu ya, karena targetnya di 2021 sudah commission. Tapi kalau melihat perkembangan ini dan tadi dikatakan memang dengan layanan publik juga terganggu dan estimasi mundur dari rencana awal kemudian termasuk ke target realisasi itu diperkirakan 3-4 bulan itu dengan estimasi sekarang, maka kemungkinan target untuk misalnya groundbreaking itu bisa jadi mundur juga. Nah, kalau target proyek mundur kan berarti sebenarnya penyaluran atau disbursement capex-nya kan juga menjadi terhambat ya. Dan karena kita kan menghitung sebenarnya investasi itu ya ketika kemudian capex-nya mulai didisburse gitu secara bertahap untuk setiap tahapan proyek. Nah, kalau tetap bisa eksekusi tahun ini, kemungkinan capex terbesarnya baru bisa dieksekusi tahun depan. Nah, sama juga dengan proyek-proyek yang sudah mulai konstruksi tahun lalu, tapi kemudian tahun ini terkendala berhenti sementara, lalu kemudian impor alat mungkin ya, impor alat dan barang juga menjadi terkendala sehingga bisa jadi kemudian proyek-proyeknya memang mundur. Jadi kalau kita melihat dari sisi timeline saja, saya bisa diperkirakan memang proyek-proyek rencana investasi berdasarkan schedule itu bisa saja berkurang. Nah, harapannya memang kalau itu tertunda, diharapkan proyek-proyek itu tetap bisa jalan untuk tahun depan, sehingga mungkin kalau investasi nggak tercapai tahun ini, tahun depan investasinya bisa naik lebih tinggi. Tapi untuk tahun depan, menurut saya itu kan sangat bergantung kepada juga persiapan untuk tahun ini. Misalnya lelang, ya kita tahu lelang kalau tahun ini dilakukan, eksekusi baru tahun depan. Tapi kalau misalnya lelang tahun ininya terlambat dan terlambatnya cukup panjang, artinya nanti eksekusinya nggak bisa dilakukan tahun depan gitu. Jadi saya kira persiapan proyek baik di APBN maupun di APBD maupun di PLN misalnya sedapat mungkin memang bisa dilakukan. Jadi kalaupun tahun ini tidak bisa tercapai, tahun depan diharapkan itu bisa naik investasi. Dan itu sangat penting ya kalau kita ingin mendorong dan menciptakan lapangan kerja, terutama lapangan kerja yang mengalami kontraksi pada tahun ini. Oleh karena itu, sedapat mungkin sebenarnya yang kami usulkan kepada pemerintah untuk menciptakan sebenarnya tahun ini perlu untuk menciptakan proyek-proyek padat karya itu gitu. Nah, sebagaimana yang tadi kita usulkan juga. Gitu. Jadi justru APBN dan APBD-nya kalau bisa jangan dipotong gitu. Karena juga sebenarnya tidak terlalu signifikan ya anggaran, tapi penting dalam penciptaan lapangan kerja untuk proyek-proyek yang ada sekarang. Ya, tadi juga sempat disebutkan oleh Pak Haryanto bahwa untuk proyek-proyek EBT yang sifatnya padat karya memang akan diteruskan, artinya tidak dihentikan karena itu juga sekaligus untuk mendorong roda perekonomian. Berikutnya, apakah ada pertanyaan lain? Ini di kolom chat sepi ya. Mungkin pada malu-malu. Ya, kalau belum mungkin saya mengajukan pertanyaan ketiga pembicara ini. Bisa juga sekaligus menjadi penutup dari diskusinya. Kalau memang APBN dan APBD ini memiliki pergeseran alokasi anggaran, apakah dimungkinkan sebenarnya untuk menghindari perlambatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia, kemudian bisa aja itu dialihkan ke
pihak swasta atau non pemerintah ya juga sekaligus untuk membantu mereka meredam dampak COVID-19 ini di sektor energi terbarukan sendiri. Mungkin bisa Pak Haryanto bisa memberikan pendapat, Pak. Ya, terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih pertanyaan. Terkait dengan realokasi ataupun refocusing daripada APBN ya untuk EBT, kami tentunya sangat menyambut baik atau mendorong pihak-pihak swasta yang terlibat. Justru kita sangat mendorong terlibat. Namun demikian dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini, tadi disampaikan juga oleh Pak Fabi, misalkan di PLTS misalkan, beberapa manufaktur lokal pun saat ini banyak yang kondisinya layoff ataupun hanya beroperasi sebagian. Satu, karena masalah logistik memang sulit. Ada beberapa daerah yang menjalankan PSBB dan untuk material juga cukup sulit, ada kendala memang. Kemudian satu lagi yang proyek-proyek yang sifatnya mungkin di luar PLTS ya, misalkan panas bumi ataupun PLTA yang ada expertnya dari luar. Ini juga menemukan kendala-kendala dalam mobilisasi daripada expert-expert tersebut. Sehingga ini mesti berdampak kepada tadi mundurnya beberapa kegiatan proyek EBT itu, yang walaupun kami di APBN saja tetap menjalankan lelang, Mbak. Jadi lelang itu tetap dijalan, tapi bersyarat. Manakala dari kepentingan kesehatan itu menjadi utama, nantinya ada semacam realokasi dan lain sebagainya, maka ini menyesuaikan. Kenapa kami tetap melakukan lelang? Karena kalau seperti tadi sampaikan Pak Fabi, kalau kehilangan waktu saja, ini akan menyebabkan kemunduran proyek. Tetapi kalau ini tetap kita lelang, nanti ketika wabah ini akan mereda, tinggal dieksekusi saja, karena proses lelangnya sudah selesai kan gitu. Itu yang kami atur, kita sesuaikan supaya menyikapi keadaan yang sekarang terjadi. Itu Mbak. Siap. Terima kasih Pak Haryanto. Pak Sujarwanto ada komen, Pak? Prinsip dari pembangunan energi baru terbarukan, saya pikir anggaran pemerintah itu pasti bersifat stimulatif. Artinya memberikan inspiring, mendorong. Makanya ide tentang swasta pasti ya. Tadi Pak Fabi juga jelaskan di awal, real estate kan sudah menggunakan paket penjualan rumahnya dengan energi surya PLTS. Nah, di Jawa Tengah permintaan itu juga sudah banyak, meskipun mereka masih tahap bertanya dan mendalami, tetapi ketertarikannya terlihat bahwa mereka pun akan ke sana. Dan kalau itu terjadi, maka swasta lah nanti juga pasti turut berkembang untuk turut mengembangkan. Tapi kapanpun anggaran pemerintah punya keterbatasan untuk membesarkan itu. Nah, kami yang sangat senang lagi, barusan saja ada permintaan dari swasta untuk sertifikasi dan pendaftaran untuk energi baru terbarukan dari surya, misalnya di industri air minum dalam kemasan. Kemudian, dan ini artinya bahwa permintaan swasta ini menarik. Tapi yang perlu kritik saya, yang sekali lagi kita bersama di teman-teman saya di kebijakan pemerintah, mungkin untuk pengadaan meter listrik yang ekspor impor, yang itu mungkin kalau PLN ada kesulitan, boleh jadi APBN bisa memberikan dari Dirjen EBT atau mungkin Dirjen Gatrik untuk membantu ini gitu. Karena kalau itu delay, waktunya terlalu panjang, itu kemudian mereka bertanya sebenarnya beneran enggak sih gitu. Nah, ini
saya nggak tahu apa kesulitannya di materialnya yang tidak tersedia, atau memang anggaran supportnya yang kurang gitu. Nah, ini kalau ini perlu dievaluasi, atau kalau memang iya, apakah semuanya kemudian tidak perlu lewat ekspor impor? Memang kalau tidak lewat ekspor impor, ada persoalan tentang penggunaan. Tapi ide Pak Haryanto tadi juga untuk memasang di industri-industri UMKM ini yang kita dorong sebenarnya. Bagaimana kemudian UMKM itu kita fasilitasi, tapi mungkin direct use ya, artinya tidak harus melalui meteran ekspor impor. Kalau memang mereka berproduksi siang atau seperti tadi di untuk cooling storage di perikanan. Ya. Nah, itu maka ini saya pikir swasta pasti akan cepat sekali bergerak, tapi tolong pasar dijaga. Artinya pasar khususnya PLTS ataupun energi terbarukan energi lain itu penyedia jasanya cukup, kemudian mendapatkannya baik. Ini pasti akan secara rasional. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaranto. Pak Fabi Tumiwa ada kesimpulan penutup juga Pak? Ya, jadi begini, saya kira ini kondisi COVID-19 ini juga bisa menjadi opportunity, kesempatan kalau memang pemerintah ingin yang pertama dorong perkembangan energi terbarukan, yang kedua bisa kita tahu perlu untuk melakukan pemulihan pertumbuhan ekonomi ya pasca Covid. Kita tahu ekonominya turun drastis dan butuh pertumbuhan. Dan yang ketiga juga perlu untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, saya kira kalau ini mau dilakukan secara cepat, energi terbarukan yang bisa diimplementasi secara cepat itu salah satunya adalah PLTS atap. Ya, tetapi memang menjadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong demand-nya, yang untuk mendorong permintaan untuk PLTS atap. PLTS atap itu kita tahu permintaan besarnya itu ada di rumah tangga, dari studi-studi ISR itu potensinya cukup tinggi. Kemudian juga di commercial dan industrial building tadi saya sudah sampaikan, misalnya untuk multinational company yang orientasi ekspor mungkin ya dan sudah punya komitmen dan target, mereka akan tetap eksekusi tahun ini. Tapi mungkin perusahaan nasional yang masih terkendala cash flow-nya, terutama juga untuk commercial building seperti hotel ya, kita tahu terdampak. Padahal potensi hotel itu cukup besar, mall cukup besar, tapi juga terdampak. Saya kira mereka akan menunda. Ya, kita punya listnya sektor mana aja yang tadinya berpotensi untuk PLTS, tapi kemudian sekarang dengan COVID itu menjadi terdampak ya. Tapi intinya adalah harus diciptakan demand. Nah, demand ini yang salah satunya juga bisa didorong dengan kalau untuk rumah tangga tentunya bisa distimulus dengan tadi saya katakan dukungan untuk pembiayaannya yang bunga murah gitu ya. Lalu kemudian program pemerintah sendiri justru sangat penting dengan menggunakan instrumen seperti APBN dan APBD untuk menciptakan demand tadi. Nah, tadi kami sudah usulkan ada program yang sangat konkret ya, yang secara cepat bisa direalisasi dalam waktu cepat, bisa menyerap tenaga kerja dan punya multiplier effect. Nah, saya kira opsi-opsi seperti ini perlu digali. Jadi misalnya kita tidak hanya bicara hanya sekedar menaikkan jumlah energi terbarukan atau kapasitas energi terbarukan. Harus dipikirkan bagaimana energi terbarukan itu bisa menjadi stimulus untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus untuk penyerapan tenaga kerja. Saya kira itu yang perlu dipikirkan. Jadi kondisi hari ini mungkin kita dalam 2-3 bulan mengalami perlambatan, tetapi kalau rencana untuk atau strategi untuk recovery pasca COVID bisa dirancang dengan baik, saya kira ada beberapa manfaat yang bisa didapat ya, tidak hanya tadi pertumbuhan ekonomi yang kemudian bisa rebound, tapi juga dampak-dampak seperti pengangguran bisa dikurangi, kemudian industri dalam negeri itu juga bisa, dan harus dilihat beberapa EPC ya, beberapa EPC yang ada di Indonesia yang selama ini bermain atau berbisnis di PLTS atap, itu kan kelasnya kelas UKM juga gitu sebenarnya. Mereka kalau sekarang ini mereka yang mati juga dari sisi modal mereka terbatas,
Tapi kalau misalkan mereka ada demand-nya, mereka bisa dengan cepat ya bisa aktif kembali gitu. Dan mereka bisa menyerap tenaga kerja tadi. Oleh karena itu kami usulkan agar program-program pemerintah itu diintegrasikan dengan mungkin perspektif yang lebih komprehensif tadi. Tidak hanya misalnya hanya sekedar memberikan bantuan dalam bentuk kartu prapekerja, tapi juga sebenarnya kalau bantuan ini diarahkan dan diintegrasikan dengan program yang lain, justru dampaknya lebih efektif dan anggaran yang dikeluarkan untuk recovery menghadapi COVID ini bisa digunakan secara lebih optimal begitu. Terima kasih Pak Fabi. Baik teman-teman, karena waktunya sudah hampir jam 12, saya minta maaf harus menyudahi diskusi ini. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan yang kurang jelas, nanti bisa langsung disampaikan ke ISR melalui akun media sosial atau melalui surat elektronik. Untuk menyimpulkan diskusi hari ini, jadi memang pandemi COVID-19 ini membuat sektor kelistrikan dan juga sektor energi terbarukan terdampak. Faktanya memang melihat bahwa akan terjadi perlambatan pertumbuhan energi terbarukan, permintaan energinya juga terus turun, namun pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, telah melakukan beberapa hal untuk mengantisipasi ini, termasuk tetap menjaga targetnya, melakukan tender-tender, sehingga nanti setelah lalu bisa dieksekusi dengan menjaga target tersebut. Kemudian realokasi anggaran dan refocusing anggaran memang terjadi, dan semoga ini tidak mengurangi target energi terbarukan dalam jangka panjang, meskipun tahun ini kita tetap melihat akan ada pengurangan pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Dan tadi seperti digarisbawahi juga oleh Pak Fabi bahwa selain kita melihat adanya fakta pengurangan dan perlambatan energi terbarukan, juga adanya kesempatan, opportunity untuk melakukan green recovery, tidak hanya dari penggunaan anggaran negara untuk pembangunan energi terbarukan, tapi juga untuk mendorong tumbuhnya green workforce, ya, tenaga kerja terampil hijau di sektor energi terbarukan, kemudian juga mendorong tumbuhnya industri dalam negeri untuk produsen-produsen semua lini manufaktur surya, karena kita melihat sendiri kalau supply chain-nya terhambat, kemudian pengembangan energi terbarukan dalam negeri juga terhambat, ini juga kesempatan bagi Indonesia untuk menumbuhkan industri dalam negerinya, sehingga bisa memastikan pengembangan energi terbarukan tidak terhambat karena faktor mobilitas yang terbatas. Terima kasih pada Pak Haryanto dari EBTKE, Pak Jarwanto dari Dinas ESDM Jawa Tengah, dan Pak Fabi Tumia dari ISR. Terima kasih juga untuk rekan-rekan jurnalis dan non-jurnalis yang sudah standby sampai 2 jam diskusi ini berlangsung. Semoga selalu sehat dan sampai jumpa di acara diskusi dari ISR yang lainnya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Haryanto, Pak Jarwanto. Terima kasih Pak Fabi, Pak Jarwanto. Bapak-bapak semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Teman-teman semua.